warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, saya dari kelas Ekonomi A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Masa pra-Islam. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam secara garis besar, kondisi masyarakat pra-Islam bisa dikatakan lemah dan buta. Dalam artian kebodohan. Mewarnai segala aspek kehidupan, kehufarat tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya binatang. Menurut para ahli bangsa Arab, termasuk golongan bangsa Samit dari keturunan Sam bin Nuh, bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa-bangsa Sami'ah atau keturunan Sam ibnu Nuh alaihi salam. Awalnya, bangsa Sami'ah bertanah air di Mesopotamia, yaitu negeri yang terletak antara sungai Dajlah dan Furat. Setelah negeri ini sempit, mereka pindah ke Jaziratul Arab. Kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyeru menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan agama. Kondisi politik internal di wilayah Arabia Jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah. Tidak mengenal kepemimpinan serta ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas. Syekh haruslah seorang yang kaya dan suka berdharma kepada fakir miskin dan kepada pendukungnya. Ia harus seorang yang berperilaku adil dan bijak, sabar dan pemaaf, dan rajin bekerja. Untuk menghindarkan pertentangan di kalangan pengikutnya pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial dan ekonomi baik antar individu maupun kelompok. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum yang ia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan darah daging orang-orang Quraisy seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat 1 dan 2. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka melakukan perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baja besi. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adam tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit untuk mengembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya. Jadi dapat disimpulkan ekonomi Islam belum berkembang sebelum datangnya Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengajarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan selain masalah hukum fikih atau politik siasah. Juga masalah perniagaan atau ekonomi muamalah. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Quran dan
mengenal hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah, juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran-pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut. 10 Rasulullah diberi amanat sebagai untuk mengembangkan dakwah Islam pada umur 40 tahun. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh jadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Rampasan tersebut meliputi senjata kuda, unta, domba, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dari perang itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.